karena tanggal 11-nya kan ulang tahun Partai Nasdem, tepatnya besok itu tanggal 10, kita berharap itu menjadi kado ulang tahun daripada Partai Nasdem. Partai Nasdem dilanda rasa kegalauan berat pasca Jokowi memberikan sinyal dukungan pada Prabowo. Nasdem yang awalnya begitu yakin dengan mendeklarasikan Anies Baswedan, justru akhirnya berharap adanya bahasa sinyal dukungan dari Jokowi untuk Anies Baswedan. Apakah ini bertanda Nasdem mulai ragu dengan keputusan politiknya, sehingga begitu pentingnya bahasa dukungan untuk Anies dari Jokowi? Alih-alih menyatakan bahwa dukungan Jokowi pada Prabowo merupakan bahasa diplomasi dari Jokowi, karena bahasa yang sama akan diberikan kepada Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto, justru Surya Paloh tanpa sungkan mengharapkan dan menunggu kata dukungan dari Jokowi untuk Anies Baswedan. Tidak hanya itu, Surya Paloh juga masih menunggu ucapan selamat dari Jokowi untuk HUT Partai Nasdem, karena ternyata Jokowi belum mengucapkan selamat HUT pada Nasdem. Bahkan pemutaran video yang dijadwalkan tidak jadi karena faktanya tidak ada video kiriman dari Jokowi. Sikap Nasdem yang naik turun dalam merespon sikap Jokowi ini bisa saja dimaknai adanya kegelisah di kalangan Nasdem dan Surya Paloh karena kurang baiknya hubungan Nasdem dengan Jokowi pasca deklarasi Anies Baswedan. Jokowi sendiri sudah sangat jelas dan tegas menunjukkan sikap tidak setujunya atas sikap politik Nasdem terkait calon yang diusung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dan elit Nasdem pun terkadang terpancing untuk merespon dengan balasan atas sikap Presiden Jokowi. Dan ini membuat suasana makin panas. Batalnya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres yang selayaknya dilakukan tanggal 10 yang lalu oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS menimbulkan berbagai pertanyaan. Bahkan Akbar Faisal yang juga masih tercatat ber-KTA Nasdem mengatakan pendukung Anies berhak meminta penjelasan Nasdem kenapa deklarasi tanggal 10 yang lalu batal. Elit Nasdem berkilah dengan mengatakan tertundanya deklarasi karena menunggu PKS mengadakan rapat Majelis Syuro bulan Desember dan posisi AHY yang baru pulang dari luar negeri. Meskipun begitu, Nasdem mengakui mereka sangat berharap tanggal 10 kemarin deklarasi dan sebagai kado HUT Nasdem. Pihak PKS pun berdalih
Tertundanya deklarasi karena mereka sedang melawan oligarki yang ingin menguasai mereka. Pernyataan elit PKS ini seolah menegaskan bahwa dalam Pilpres, pasangan atau kandidat manapun tidak lepas dari oligarki atau pemodal besar, termasuk Anies Baswedan sekalipun. Karena dalam politik tidak ada makan siang gratis, dan dalam politik apalagi Pilpres tentu harus punya modal yang besar. Dan Anies sendiri seperti diketahui tidak memiliki modal sebesar itu, dan tentu pasti ada yang membiayai. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini sedang melawan oligarki atau belum sepakat dengan oligarki? Seperti dikatakan Pak Hari Hamzah, batalnya deklarasi tanggal 10 kemarin karena Bandar belum sepakat. Saat deklarasi tanggal 10 batal, Partai Nasdem Tenggarai sedang melakukan manuver politik dengan mengincar sosok di luar Demokrat dan PKS sebagai pendamping Anies. Nasdem di Tenggarai sedang membajak Ganjar Pranowo sebagai wakil Anies. Dan bila ini terjadi, apakah Demokrat dan PKS setuju? Bukankah Demokrat dan PKS selama ini terlihat berseberangan dengan Ganjar, terutama bagi kader kedua partai? Sikap Nasdem ini tentu menunjukkan belum konkretnya rencana koalisi yang dibangun bersama Demokrat dan PKS, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi bongkar pasang koalisi, bahkan capres sekalipun. Ini politik yang ingin menang dan memiliki kekuasaan, dan untuk itu tidak pernah ada kepastian yang real dalam komunikasi politik.